Oke, baik. Bismillah, saya izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan memaparkan materi mengenai regresi linear berganda. Boleh salin dia selanjutnya. Nah, untuk anggota kelompok dari kelompok 17 ini yang pertama yaitu ada Tamara Aulia, Azalia Albina, dan juga saya sendiri Yasmina Nurul Wafa. Boleh salin dia selanjutnya. Oke, jadi topik pembahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian regresi linear, pengertian regresi linear berganda, pengertian regresi ganda menurut para ahli, kegunaan regresi dalam penelitian, dan juga faktor-faktor regresi ganda. Boleh salin dia selanjutnya. Untuk materi pengertian regresi linear akan dipaparkan oleh Tamara kepada Tamara. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Yasmin. Ya, ya, pengertian regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan linear antara satu variabel bebas atau independen dengan satu atau lebih variabel terikat atau dependen. Dalam analisis regresi linear, variabel dependen diasumsikan sebagai variabel yang dipengaruhi dan variabel independen sebagai variabel yang mempengaruhi. Analisis regresi linear ini dapat digunakan untuk menentukan arah dan kekuatan hubungan antara variabel, serta untuk membuat prediksi atau estimasi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independennya. Metode ini sering digunakan dalam bidang ilmu sosial, ekonomi, dan ilmu-ilmu lainnya untuk menganalisis data dan mengevaluasi hipotesis. Nah, regresi linear ini dibedakan menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda. Nah, regresi linear sederhana ini merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan satu variabel independen. Materi ini sudah dibahas pada pertemuan minggu lalu ya teman-teman. Kemudian regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Nah, kemudian selanjutnya ini yakni pengertian regresi linear berganda. Regresi linear berganda dapat juga disebut dengan multiple linear regression. Regresi linear berganda adalah pengembangan dari analisis regresi sederhana. Regresi linear berganda ini digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Regresi linear berganda itu sendiri adalah teknik statistik yang memanfaatkan beberapa variabel bebas atau independen untuk memprediksi nilai variabel terikat atau dependen. Tujuan utama dari regresi berganda adalah memodelkan hubungan linear antara variabel-variabel penjelas independen dengan variabel respon atau dependen. Pada dasarnya, regresi berganda merupakan pengembangan dari regresi ordinary least square atau OLS karena melibatkan lebih dari satu variabel penjelas. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Tamara. Selanjutnya mengenai pengertian menurut para ahli akan dijelaskan oleh Azalia. Kepada Azalia, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin melanjutkan mengenai materi pengertian regresi ganda menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua ahli, yaitu yang pertama adalah menurut Gozali tahun 2018, regresi linear berganda adalah model regresi yang bertujuan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh sebuah variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, menurut Sugiono tahun 2010, analisis regresi linear berganda ini adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh kedua variabel bebas atau lebih terhadap sebuah variabel terikat. Boleh slide selanjutnya? Selanjutnya adalah kegunaan regresi dalam sebuah penelitian. Sini kegunaannya untuk meramalkan atau memprediksi sebuah variabel terikat apabila variabel bebasnya diketahui. Nah, regresi sederhana ini dapat dianalisis
karena didasari oleh sebuah hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat atau kausal yang variabel X terhadap variabel terikat Y. Nah, regresi ganda ini memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi dan juga memahami bagaimana beberapa variabel independen berinteraksi dan juga mempengaruhi variabel dependennya. Dengan kemampuannya untuk menganalisis hubungan kompleks antar variabel ini, yaitu melakukan prediksi dan juga menguji hipotesis, regresi ganda ini termasuk memberikan wawasan yang berharga bagi para peneliti dalam memahami fenomena yang memang sedang mereka teliti. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Azalea. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 8 faktor regresi ganda, yaitu yang pertama tentunya adalah variabel dependennya. Nah, variabel dependen ini termasuk adalah variabel yang diprediksi atau dijelaskan. Ini adalah hasil atau outcome yang ingin diketahui pengaruhnya berdasarkan variabel-variabel independennya. Yang kedua, yaitu ada variabel independen, yang mana variabel-variabel ini dianggap mempengaruhi variabel dependen. Semakin banyak variabel independen yang relevan dan signifikan, semakin baik model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Selanjutnya ada koefisien regresi. Nah, koefisien regresi ini menunjukkan seberapa besar dan arah pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini diperoleh melalui estimasi data dan bisa positif atau hubungannya searah ataupun negatif atau hubungannya itu berlawanan. Lalu yang keempat ada multikolinearitas, yaitu kondisi di mana variabel-variabel independen saling berkolerasi tinggi. Ini bisa menyebabkan model bisa tidak menjadi stabil dan hasil estimasi menjadi bias. Nah, analisis ini dilakukan untuk mengurangi efek tersebut, biasanya dengan menghapus atau menggabungkan variabel yang berkorelasi tinggi. Boleh salin dia selanjutnya. Selanjutnya yang kelima yaitu ada signifikansi statistik. Nah, tingkat signifikansi ini biasanya menggunakan p-value yang digunakan untuk menentukan apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen signifikan atau tidak. Jika p-value ini lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka variabel dianggap memiliki pengaruh signifikan. Lalu yang keenam yaitu ada koefisien determinasi. Nah, koefisien ini digunakan untuk mengukur seberapa baik variabel independen dalam model menjelaskan variasi variabel independen. Nilai R kuadrat ini berkisar antara 0 sampai 1, di mana semakin tinggi nilai R kuadrat, maka semakin baik juga model dalam menjelaskan variabilitas data. Selanjutnya yang ketujuh ada normalitas dan homoskedastisitas, yaitu asumsi bahwa residual atau sisa prediksi dari model regresi ini tersebar normal dan memiliki varian yang sama. Pelanggaran asumsi ini biasa menyebabkan kesalahan dalam estimasi dan interpretasi hasil regresi. Lalu yang kedelapan yaitu ada interaksi antar variabel. Nah, terkadang variabel independen ini dapat memiliki efek bersama yang lebih kuat terhadap variabel dependennya, yang mana disebut juga sebagai efek interaksi. Nah, memasukkan interaksi ke dalam model ini bisa memperbaiki hasil prediksi atau menjelaskan lebih baik tentang hubungan variabel. Boleh salin dia selanjutnya. Nah, ini adalah daftar pustaka dari materi yang kami ambil. Boleh salin dia selanjutnya. Oke, baik. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 17. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin boleh dilanjutkan oleh kelompok 18. Terima kasih.
Iya, baik, terima kasih kelompok 17. Mohon izin Ibu Hesti dan Ibu Ayu, saya untuk memulai presentasi kelompok 18. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Profesor Dr. Andri Boriswati MPD, Ibu Hesti Para MPD, dan Ibu Ayu Puswaranda MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Statistika. Eh, saya Naulifat Rosyida di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi penyampaian materi sekaligus diskusi untuk kelompok 18, di mana pada siang hari ini kami akan membawakan materi melanjutkan dari kelompok 17 tadi mengenai contoh dan cara menghitung regresi ganda. Ya, selanjutnya di sini ada anggota kelompok 18 itu sendiri, ada saya sendiri, Anang Olivator, dan juga Safia Zahra Putri. Ya, langsung saja selanjutnya tadi mengulas sedikit ya teman-teman mengenai regresi ganda, di mana regresi ganda ini sendiri merupakan teknik statistika yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar satu variabel respon atau biasa kita kenal dengan variabel terikat dan juga beberapa variabel prediktor atau variabel bebas. Nah, tujuan dari analisis regresi linear berganda ini adalah untuk mengetahui signifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga nantinya dari hasil perhitungan itu dapat memuat prediksi yang tepat terhadap pengaruh antar variabel tersebut. Lalu regresi linear berganda ini lanjutan dari regresi linear sederhana yang kita sama-sama pelajari di pekan lalu, di mana ketika regresi linear sederhana ini hanya menyediakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat saja. Nah, sementara di regresi linear berganda ini kita akan menghitung dan mengetahui bagaimana pengaruh dari beberapa variabel terikat terhadap sebuah variabel bebas. Artinya, di sini yang kita hitung adalah lebih dari satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas dan hanya satu variabel terikat. Nah, selanjutnya di sini ada pun rumus dari perhitungan regresi ganda, di mana persamaannya itu untuk dua variabel bebas, yaitu Y sama dengan alfa ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Nah, ini untuk persamaan dua variabel bebas. Jika kita mau menggunakan atau menghitung sebuah penelitian yang menggunakan tiga variabel bebas atau lebih, maka ini bisa diteruskan menjadi Y sama dengan alfa ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 dan seterusnya. Dengan keterangan di sini Y-nya tersebut adalah variabel terikat, lalu X1-nya itu adalah variabel bebas pertama, X2-nya variabel bebas kedua, A-nya adalah konstanta, B1 dan B2-nya merupakan koefisien regresi. Nah, ini merupakan rumus atau persamaan dasar dari regresi ganda. Namun tentunya dalam perhitungan regresi ganda, teman-teman kita harus mengetahui beberapa rumus yang dapat membantu kita untuk sampai kepada persamaan dasarnya. Yang pertama tentunya bagaimana kita untuk mencari nilai konstanta A-nya, yaitu di sini berbeda ya teman-teman. Kemarin mungkin kita di regresi linear sederhana menghitung juga bagaimana cara mencari A dan B-nya, tapi di sini rumusnya berbeda ketika kita menghitung regresi ganda, di mana nilai konstanta A-nya itu adalah A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi B1 dikali sigma X1 dibagi N dikurangi B2 dikali sigma X2 dibagi N. Lalu ada cara menghitung nilai koefisien regresi B1-nya, di mana B1 merupakan eh, koefisien regresi untuk variabel bebas pertama. Di mana variabel bebas kedua, mohon maaf. Di mana B1 ini adalah sigma X2 kuadrat dikali sigma X1 Y dikurangi sigma X1 kali X2 dikali sigma X2 Y. Lalu dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dan dikurangi sigma X1 kali X2 kuadrat. Lalu di sini di nilai ketiga kita juga harus mencari nilai koefisien regresi B2 di mana rumusnya berbeda lagi teman-teman. Tapi hampir sama polanya dengan B1 ya. Hanya komponennya saja yang berbeda, di mana B2 sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurangi sigma X1 kali X2 dikali sigma X1Y.
lalu dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 dikali X2 kuadrat. Ya, semoga dapat dipahami. Selanjutnya, di sini untuk menentukan ini teman-teman, untuk menentukan B1, untuk menentukan angka-angka yang ada dalam komponen dalam rumus B1, B2 maupun A, kita harus menghitungnya melalui rumus-rumus ini. Jadi ada 6 rumus di mana sigma X1 kuadrat itu dapat kita cari sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat dibagi N. Lalu sigma X2 kuadrat kita bisa mencari dengan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat dibagi N. Lalu sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y2 dikurang sigma Y kuadrat dibagi N. Selanjutnya rumus keempat juga sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y dibagi N. Lalu rumus kelima sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y dibagi N. Di mana N ini merupakan jumlah data ya teman-teman. Lalu selanjutnya yang terakhir ini ada sigma X1 dikali X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 dibagi N atau di mana N itu adalah jumlah data. Nah, nanti sebelum kita menghitung nilai konstanta A, B1, B2, kita harus menghitung dulu data-datanya melalui rumus ini teman-teman. Baru nanti kita bisa mendapatkan nilai konstanta A dan koefisien regresi B1 maupun B2. Nah, selanjutnya rumus-rumus yang perlu kita ketahui ada juga rumus uji signifikan mengenai uji F atau distribusi F yang terdiri dari F hitung dan juga F tabel, dan juga ada rumus koefisien determinasi pada regresi linear berganda di mana rumus ini akan dijelaskan oleh Safia. Saya serahkan kepada Safia. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya izin melanjutkan dari rumus yang harus ada, yang dimana yang keempat ini ada rumus uji signifikan menggunakan uji F atau distribusi F, dimana F hitung sama dengan R kuadrat dibagi K per 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang K dikurang 1. Dengan keterangan K sama dengan jumlah variabel independen atau X. Kemudian, keputusan hipotesis ini didapat dari membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Dengan nilai F tabel ini dapat dihitung berdasarkan tabel F dengan DK1 sama dengan N dikurang K, dan DK2 sama dengan N dikurang K dikurang 1. Di mana N sama dengan jumlah data dan K sama dengan jumlah variabel bebas. Kemudian selanjutnya adalah rumus koefisien determinasi pada regresi linear berganda, di mana R kuadrat sama dengan B1 dikalikan sigma X1Y ditambah B2, kemudian dikalikan sigma X2Y dibagi atau per dengan sigma Y2. Sehingga rumus koefisien korelasi adalah R sama dengan akar R kuadrat. Baik, selandia berikutnya. Baik, selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk perhitungan dari regresi ganda. Yang pertama adalah dengan menentukan variabel X, Y, dan juga hipotesis. Kemudian yang kedua adalah dengan membuat tabel bantuan. Yang ketiga dengan menentukan nilai konstanta dan koefisien regresi. Yang keempat dengan menentukan persamaan regresi ganda. Yang kelima menentukan nilai koefisien determinasi berganda. Yang keenam uji signifikasi. Dan yang ketujuh adalah menarik kesimpulan. Boleh selandia berikutnya. Baik, di sini kita masuk ke dalam contoh soal. Mana pada soal di mana seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar atau X1, minat belajar X2 terhadap prestasi belajar matematika atau Y. Data penelitian berjumlah 12 siswa. Data secara lengkap dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, kemudian di sini pertanyaannya adalah tentukan persamaan regresi linear berganda dengan dua prediktor. Kemudian yang kedua adalah buktikan apakah ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar. Boleh selandia berikutnya.
Baik, di sini ada pembahasannya dengan langkah-langkah yang pertama adalah menentukan variabel X, Y, dan juga hipotesisnya, di mana variabel X1 adalah motivasi belajar, kemudian variabel X2 adalah minat belajar, kemudian variabel Y merupakan prestasi belajar. Kemudian HO berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar, minat belajar, dan prestasi belajar. Kemudian H1 sama dengan ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar, minat belajar, dan prestasi belajar. Terus selanjutnya berikutnya. Baik, pembahasan yang kedua di sini adalah dengan membuat tabel bantuan yang berisi X1, X2, Y, dan juga X1Y, X2Y, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat, di mana di bawahnya juga terdapat dari sigma X1, sigma X2, sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y, sigma X1 X2, dan juga sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan juga sigma Y kuadrat. Boleh ke selanjutnya berikutnya. Baik, langkah berikutnya adalah dengan menentukan nilai konstanta dan koefisien regresi. Seperti yang telah dikatakan Ana sebelumnya, sebelum kita memasukkan ke dalam rumus nilai konstantanya, kita menghitung dulu rumus statistik untuk mencari angka-angka berikut. Yang pertama adalah dengan rumus sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat per N sama dengan 60.175 dikurang 845 kuadrat per 12 sama dengan 672,917. Dan rumus kedua, sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat dibagi N sama dengan 70.715 dikurang 917 kuadrat dibagi 12 sama dengan 640,917. Dan rumus ketiga, sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N sama dengan 84.000 dikurangi 1.000 kuadrat per 12 yang menghasilkan angka 666,667. Kemudian rumus keempat, X1Y dikurangi sigma X1 dikali Y per N yang menghasilkan angka 70.950 dikurangi 845 kemudian dikalikan 1.000 per 12 yang menghasilkan angka 533,333. Kemudian yang rumus kelima adalah sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurang sigma X2 dikalikan Y kemudian per N. Kemudian angka-angkanya kita masukkan menjadi 76.950 dikurang 917 dikalikan 1.000 per 12 yang menghasilkan 533,333. Kemudian rumus ke-6, sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikalikan sigma X2 kemudian per N. Kemudian kita masukkan angka-angkanya 65.110 dikurangi 845 dikalikan 917 per 12 yang menghasilkan angka 537,917. Nah, boleh selanjutnya berikutnya. Ya, baik. Setelah memasukkan angka-angka rumus ke dalam rumus statistika tadi, maka kita dapat menghitung nilai konstanta. Di mana yang pertama dengan nilai konstanta B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikalikan sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikalikan sigma X2Y per sigma X1 kuadrat dikalikan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, di mana 640,917 kita kalikan 533,333 dikurangi dari angka sigma X1 X2
537,917 kita kalikan dengan 533,333 per 672,917 kalikan 640,917 kemudian dikurangi 537,917 kuadrat yang menghasilkan angka menjadi 54933,3 per 141,929 yang menghasilkan angka 0,387. Kemudian yang kedua kita mencari nilai konstanta B2, di mana B2 sama dengan sigma X12 dikalikan sigma X2Y, kemudian dikurangi sigma X1 X2, kita kalikan sigma X1Y per sigma X1 kuadrat kalikan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat. Kemudian kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, di mana 672,917 dikalikan 533,333 dikurangi 537,917 dikalikan 533,333 per atau dibagi 672,917 dikalikan 640,917 dikurangi 537,917 kuadrat. Kemudian kita mendapatkan hasil 72.000 per 141.929 sama dengan hasilnya 0,507. Kemudian yang ketiga adalah nilai konstanta A, di mana dengan rumus A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi B1 dalam kurung sigma X1 per N tutup kurung, kemudian dikurang B2 buka kurung sigma X2 dibagi N tutup kurung. Dan kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, di mana A sama dengan 1000 dibagi 12 dikurangi 0,387 buka kurung 847 per 12 tutup kurung. Kemudian dikurangi 0,507 buka kurung 1000 dibagi 12 tutup kurung. Kemudian hasilnya kita dapatkan A sama dengan 83,333 dikurangi 27,251 dikurangi 38,766 yang menghasilkan angka 17,313. Boleh ke selandia berikutnya. Baik, selanjutnya setelah kita menghitung angka-angka tadi, kita menentukan persamaan dari regresi ganda sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan. Di mana Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Kemudian kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Y sama dengan 17,313 ditambah 0,387X1 ditambah 0,507X2. Kemudian kita tentukan nilai koefisien determinasi berganda, di mana R2 sama dengan R kuadrat sama dengan akar B1 buka kurung sigma X1Y tutup kurung ditambah B2 buka kurung sigma X2Y tutup kurung kemudian dibagi sigma Y2. Kemudian kita masukkan angka-angka ke dalam rumus, di mana akar 0,387 dikalikan 533,333 ditambah 0,507 dikalikan 533,333 dibagi 666,667 yang menghasilkan angka akar 0,715 sama dengan 0,846. Boleh selandia berikutnya. Baik. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam uji signifikasi, di mana uji signifikasi ini menggunakan F-hitung dan juga F-tabel. Di mana F-hitungnya ini dengan R2 dibagi kemudian per 1 dikurangi R kuadrat dibagi N dikurang K dikurang 1. Dan kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, yaitu 0,846 dibagi 2, kemudian per dalam kurung 1 dikurangi 0,846 dibagi 12 kurang 2 kurang 1. Dan kita mendapatkan hasil angka menjadi 0,423 dibagi 0,0171.
yang menghasilkan angka 24,736. Nah, kemudian kita cari F tabelnya di mana TK1 sama dengan N dikurang K, sama dengan 12 dikurang 2, sama dengan 10 yang merupakan pembilang. Kemudian TK2 sama dengan N dikurang K dikurang 1 sama dengan 12 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 9 yang merupakan penyebut. Mana F tabel ini taraf signifikasinya itu adalah 5% atau 0,05, yang kemudian nilai F tabelnya merupakan 3,18. Kita dapat menarik kesimpulannya, di mana kesimpulannya karena F hitung ini lebih besar daripada F tabel, maka keputusan uji hipotesisnya adalah menolak HO. Di mana F hitungnya ini 24,136 dan ia lebih besar daripada F tabelnya 3,136. HO ini ditolak. Artinya ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Ya, mungkin izin mengulang dari menarik kesimpulannya ya. Di mana karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka keputusan uji hipotesisnya adalah menolak HO. Di mana F hitungnya ini kan 24,736, maka ia nilainya lebih besar daripada nilai F tabel yaitu 3,18. Maka HO ditolak yang artinya ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Boleh selandia berikutnya? Oke, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Um, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Safia atas penjelasannya. Ya teman-teman, jadi setelah tadi kita melihat rumus-rumus dan juga contoh penerapannya di sebuah soal atau sebuah kasus, di sini ada latihan soal. Langsung saja mungkin teman-teman bisa langsung mengerjakan berdasarkan apa yang sudah tadi dijelaskan. Mungkin karena lumayan banyak dan harus melalui proses yang panjang juga, pekerjaannya bisa disesuaikan saja dengan teman-teman selesainya sebisanya gitu ya teman-teman. Eee, Salindianya juga sudah dikirim di grup, jadi mungkin kalau teman-teman mau lihat rumus-rumusnya lagi atau langkah-langkahnya bisa silahkan dibuka salindianya yang ada di grup. Ya terima kasih, silakan mengerjakan teman-teman.
Kelompok 18, presentasinya sudah sampai di mana? Sampai di pengerjaan latihan soal Ibu. Oke, diberikan waktu berapa menit, Ana? Ah, ini sebenarnya sampai tadi sebisanya teman-teman aja sih Bu, tapi kalau udah ada teman-teman yang udah bisa jawab, boleh karena lumayan panjang Ibu rumusnya. Oke, baik. Silakan. Ya, teman-teman, apakah sudah ada yang bisa menjawab? Atau mungkin ditunggu sampai 14.10 ya, karena takut terlalu lama juga. Makasih.
Baik, teman-teman, mungkin langsung dibahas aja ya. Kita bahas sama-sama. Mohon diperhatikan ya, teman-teman. Langsung aja jadi di sini soalnya itu ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IPK, umur, dan skor TOEFL mahasiswa. Sebanyak 5 mahasiswa diambil secara acak dengan tingkat signifikasi 5%. Maka tentukanlah yang pertama persamaan regresi linear berganda dengan dua prediktor atau dua variabel bebas. Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara IPK, umur, dan juga skor TOEFL. Di sini ada 5 data ya teman-teman, di mana untuk data yang pertama itu IPK-nya 3,2, umurnya 22 tahun, dan skor TOEFL-nya itu 550. Lalu data keduanya ini IPK-nya 2,7, umurnya 27 tahun, dan skor TOEFL-nya 570. Lalu data ketiga IPK-nya 2,5, umurnya 24 tahun, dan skornya 525. Lalu data keempat, IPK-nya 3,4, umurnya 28 tahun, skornya 670. Dan data kelima, IPK-nya 2,2, umurnya 23 tahun, maaf, skornya 490. Langsung aja, kalau tadi kita langkah pertama untuk mengerjakan soalnya itu adalah menentukan variabel X, variabel Y, dan juga hipotesisnya. Jadi, seperti yang tadi sudah tertera juga di tabelnya, di mana variabel X1-nya atau variabel bebas yang pertama itu ada IPK, lalu variabel X2-nya atau variabel bebas keduanya itu ada umur, dan variabel Y-nya atau variabel yang terikatnya itu ada skor TOEFL. Lalu hipotesisnya atau H0-nya itu tidak ada hubungan antara IPK, umur, dan juga skor TOEFL, dan hipotesis salah satunya adanya hubungan antara IPK, umur, dan skor TOEFL. Lalu langsung saja di langkah kedua, teman-teman, di mana sini kita membuat tabel bantuan yang dimana tadi terdiri dari X1, X2, terdiri dari Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1, X2, X1Y, dan juga X2Y. Dimana nanti dari masing-masing perhitungannya juga dibuat eh, jumlah keseluruhannya atau sigmanya teman-teman di bawah. Ada sigma X1, sigma X2, sigma Y, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X1, X2, sigma X1Y, dan juga sigma X2Y. Di sini adalah hasil perhitungan dari tabel bantuannya. Nah, setelah kita membuat tabel bantuan, teman-teman, kita tidak bisa langsung memasukkan ke rumus koefisien A ataupun koefisien regresi B1 dan B2. Tapi kita harus memperkecil angkanya dengan memasukkan kepada keenam rumus tadi yang sudah dijelaskan. Nah, di mana rumus pertama itu ada sigma X1 kuadrat, di mana rumusnya itu sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat dibagi N, di mana tadi di tabelnya itu sigma X1 kuadratnya itu ada 40,18. Jadi kita masukin terus untuk sigma X1 yang dikuadratkan, jadi tadi kan sigma X1-nya 14, lalu kita kuadratkan. Jadinya 40,18 dikurangi 14 kuadrat dibagi 5. Ada hasilnya 0,98. Lalu yang kedua, sigma X2 kuadrat, di mana rumus ini adalah sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan dibagi N, di mana tadi sigma X2 kuadrat ini adalah 3102 dan X kuadratnya itu adalah 120. Jumlah datanya tadi 5, hasilnya 26,8. Lalu ada sigma Y kuadrat, di mana sigma Y kuadrat ini adalah eh, dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N, di mana eh, Y kuadratnya ini adalah 1.592.025. Lalu dibagi datanya 5, hasilnya 18.420. Lalu yang keempat, sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y dibagi N, di mana tadi sigma X1Y-nya, ya sigma X1Y-nya itu ada 7.967,5. Lalu di sini kita perlu data sigma X1, di mana sigma X1-nya ini adalah 14, lalu dikali dengan sigma Y ada 2.805 dibagi N. N-nya itu jumlah data yaitu 5, hasilnya 113,5. Lalu yang kelima ada sigma X2Y,
di mana sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y dibagi N. Itu hasilnya 556. Lalu yang terakhir, sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 dibagi N, hasilnya 1,9. Nah, dari data ini baru bisa kita masukkan ke nilai konstanta dan juga koefisien regresinya, teman-teman. Nah, ini juga harus berurut, tidak harus berurutan antara B1, B2, dan juga konstanta A. Konstanta A harus dihitung paling akhir ya, teman-teman, karena di dalam rumus konstanta A ini ada B1 dan B2. Jadi kita harus mencari B1 dan juga B2-nya terlebih dahulu. Di mana B1 rumusnya itu sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X2Y dikali sigma X1 X2 per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2. Nah, tadi kita ketahui bahwasannya sigma X2 kuadratnya itu di sini ada 26,8 kita masukin dikali sigma X1Y yaitu ada 113,5 dikurangi sigma X2Y. Sigma X2Y ada 556 dikali sigma X1 X2 ada 1,9. Lalu per sigma X1 kuadrat, yaitu sigma X1 kuadrat, ini ada 0,98. Lalu dikali sigma X2Y, ada 556, dikurangi sigma X1Y, ada 113,5, dikali sigma X1 X2, ada 1,9. Per sigma X1 kuadrat, tadi ada 0,98, dikali sigma X2 kuadrat, itu ada 26,8 dikurangi sigma X1 X2 itu ada 3,61. Ini karena ini kan sigma X1 X2 itu kan 1,9. Nah, 1,9 itu dikuadratkan jadi 3,61. Nah, hasilnya itu adalah 14,6. Lalu baru ketika udah menemukan B1 dan B2-nya kita masukkan kepada konstanta A. Di mana rumusnya itu sigma Y dibagi N dikurangi B1 dalam kurung sigma X1 per N, tutup kurung dikurangi B2 dikali sigma X2 dibagi N. Di mana sigma Y-nya kita ketahui ya. Itu tadi di tabel sebelumnya, 2805. Ya. Dibagi N, jumlah datanya ada 5, dikurangi B1-nya 87,6 di dalam kurung sigma X1. Tadi kita lihat lagi dari tabel sebelumnya, sigma X1-nya ada 14. Ya, dibagi 5 jumlah data dikurangi B2-nya itu ada 14,6. Lalu sigma X2, kita lihat lagi dari tabel sebelumnya, sigma X2 ada 124. Ya, dibagi 5 jumlah datanya. Hasilnya ada minus 46,36. Ya, itu ya teman-teman. Semoga dapat dimengerti. Selanjutnya, langkah keempat, kita menentukan persamaan regresi ganda. Jadi ketika kita udah mengetahui konstanta A, lalu koefisien regresi B1, B2, kita bisa langsung masukkan kepada persamaan dasar dari regresi ganda, yaitu Y sama dengan alfa ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Langsung saja distribusikan ke rumus kebersamaan Y sama dengan minus 46,4 ditambah tadi B1-nya itu 87,6 X1 ditambah 14,6 X2. Nah, setelah dapat, teman-teman, kita bisa langsung menentukan nilai koefisien determinasi berganda. Dimana tadi rumusnya R kuadrat sama dengan B1 dikali X, sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y per sigma Y kuadrat. Nah, dimana B1-nya kita ketahui 87,6, lalu X1Y tadi kita lihat lagi dari sini ya, teman-teman. 113,5 ditambah B2-nya itu 14,6. Lalu apa sigma X2Y-nya itu tadi kita lihat dari sini juga ada 556. Lalu dibagi dengan sigma Y kuadrat. Kita lihat dari ini juga ada 18.420. Di mana semuanya dijumlahkan hasilnya 0,98. Di mana artinya sekitar 98% variabel terikat yaitu IPK dan umur dapat menjelaskan variasi pada nilai skor TOEFL. Atau variabel
variabel IPK dan umurnya itu mempunyai pengaruh sebesar 98% terhadap nilai TOEFL. Lalu kita cari nilai korelasi bergandanya di mana tadi R itu sama dengan akar dari R kuadrat ini. Lalu kita akarkan 0,98 ini hasilnya 0,99. Jadi ini adalah nilai korelasi berganda 0,99. Lalu selanjutnya yang keenam kita uji signifikasi yaitu dengan mencari F hitung dan juga F tabel. Di mana tadi F hitungnya rumusnya adalah R kuadrat dibagi K per 1 dikurangi R kuadrat dibagi N dikurangi K dikurangi 1. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa R kuadratnya itu adalah 0,98, teman-teman. Dibagi K-nya itu adalah jumlah variabel bebasnya. Variabel bebas itu kan ada 2, yaitu IPK dan juga umur. Sehingga 0,98 itu dibagi 2. Lalu dibagi 1 dikurangi R kuadrat. Tadi 0,98 dibagi lagi 5. 5 itu N jumlah data, K jumlah variabel bebasnya, 2 dikurangi 1. Hasilnya 0,49 dibagi 0,01. F hitungnya adalah 44,45. Lalu F tabel. Kita gunakan juga rumus yang di awal yaitu ada DK1 dan DK2, di mana DK1 ini disebut pembilang dan DK2 ini disebut penyebut. Di mana DK1-nya itu adalah N dikurangi K. Berarti N itu adalah jumlah data, K itu adalah jumlah variabel bebas. Sehingga 5 dikurang 2 sama dengan 3. Lalu DK2-nya adalah N dikurangi K dikurangi 1. 5 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 2. Lalu ini ada nilai signifikannya itu adalah tadi kan 5% dikatakan, maka dijadikan desimalnya itu 0,05. Lalu ini sudah sampai sini, lalu kita bisa melihat hasilnya, hasil nilai F tabel itu di titik presentasi untuk nilai F tabel. Jadi mungkin teman-teman bisa cari di Google titik presentasi untuk F tabel dengan probabilitas 0,05 atau tingkat signifikan 5%. Karena ada yang 5%, ada yang 1%, ada yang 0,05, ada yang 0,01. Nanti kita bisa melihat hasil nilai F tabel itu dari situ, teman-teman. Jadi kalau yang di sini saya sertakan gambarnya hanya dipotong ya. Aslinya ada banyak, teman-teman. Ini kan kita katakan pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 2. Biasanya pembilang itu angkanya yang ada di atas ini, yang horizontal. Lalu untuk penyebutnya adalah yang vertikal ini. Nah, di sini kan pembilangnya itu 3, maka kita cari angka 3. Lalu penyebutnya adalah 2. Di sini ada 1, 2. Nah, 3, 2 kita tarik garis lurus, ketemu angkanya 19,16. Maka nilai F tabelnya adalah 19,16. Nah, dari hasil F hitung dan F tabel ini, kita bisa menarik kesimpulan, teman-teman, bahwa F hitung ini lebih besar nilainya daripada F tabel, sehingga keputusannya adalah menolak H0. Nah, ketika H0 ditolak, maka kesimpulannya adalah terdapat pengaruh antara IPK dan umur mahasiswa terhadap skor TOEFL mahasiswa. Seperti itu. Ya, ini adalah daftar pustaka yang saya dan teman saya gunakan untuk pengerjaan dan penyusunan materi. Ya, terima kasih, semoga dapat dimengerti, teman-teman. Sekian dari kelompok 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi ke Ibu Hesti. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 18. Wah, panjang juga ya pembahasannya. Saya mau tahu siapa yang masih stay di Zoom nih. Mana orang-orangnya? Halo. Halo Ibu. Halo Ibu. Alhamdulillah masih stay ya. Baik, terima kasih kelompok 18 atas paparannya dan juga kelompok 17. Nah, minggu lalu teman-teman materinya tentang apa? Karena Regresi berkaitan sederhana kan? Ibu. Tentang apa, Amir? Regresi sederhana. Oke, minggu lalu regresi sederhana dan minggu ini adalah regresi Ganda. Ganda Ibu. baik. Itu adalah dua hal yang berbeda ya, regresi sederhana dan regresi berganda. Nah, jika Anda sudah paham tentang materi minggu lalu dan minggu ini, saya tidak mau menanyakan dulu tentang soal atau latihan dan sebagainya. Sekarang kita tahu dulu kapan menggunakan atau bagaimana perbedaan penggunaan dari regresi sederhana dan regresi ganda. Silakan dijawab.
Spreadsheet. Saya izin menjawab Ibu kalau Silakan, siapa ini? Tidak Jihan. terlihat. Jihan, ya Jihan. Iya, untuk Baik, regresi silakan. linear sederhana digunakan apabila variabel bebas dan variabel terikatnya itu satu, Ibu. Namun apabila variabel bebas lebih dari satu, artinya ada dua ataupun lebih, itu digunakan regresi linear berganda. Dan pasti variabel terikatnya itu hanya satu karena dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Jihan. Ayo satu lagi. Satu orang lagi. Apa yang Anda pahami tentang regresi sederhana dan regresi berganda? Silakan. Coba Bu. Boleh, Bas. Ya Bu. Yang saya pahami daripada materi regresi sederhana dan regresi berganda. Jadi regresi sederhana itu merupakan suatu analisis yang melibatkan satu variabel dependen dan satu variabel independen. Nah, tujuan dari regresi sederhana ini ialah untuk memprediksi nilai dari variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Misalnya itu dari contoh regresi sederhananya ialah memprediksi kinerja karyawan berdasarkan satu faktor seperti tingkat pendidikan. Sementara itu, regresi berganda itu merupakan suatu melibatkan satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Nah, metode ini tuh digunakan untuk memahami pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya itu kayak dari regresi berganda itu menganalisis kinerja karyawan berdasarkan faktor-faktor. Ya bisa mulai dari pendidikannya, pengalaman kerjanya, ataupun lingkungan kerjanya. Begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bisa didengar ya oleh teman-teman yang lain bahwa regresi sederhana dan regresi ganda itu adalah dua hal yang berbeda. Dari namanya pun juga sederhana. Nah, regresi sederhana itu hanya memiliki satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi lebih sederhana untuk melihat pengaruh atau kaitan seberapa besar kekuatannya atau apakah pengaruhnya positif negatif terhadap satu variabel bebas dan terhadap satu variabel terikat. Itu sederhana ya. Tapi kalau variabel ganda regresi ganda, maka itu lebih dari satu variabel terikat ya, lebih dari satu variabel bebas ya. Karena lebih kompleks. Nah, itu lebih kompleks untuk melihat satu variabel apakah ternyata variabel itu bisa dipengaruhi oleh satu variabel terikat bisa dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas lainnya. Nah, itu bisa digunakan dengan rumus regresi berganda. Nah, teman-teman, pada saat nanti pelaksanaannya, mungkin ketika teman menggunakannya dalam penelitian, itu bisa menggunakan SPSS khususnya untuk regresi berganda. Tapi tujuannya di mata kuliah ini supaya teman-teman tahu dulu ketika teman-teman nanti meneliti, kira-kira analisis seperti apa yang harus teman-teman gunakan, apakah sederhana atau benda. Nah, teman-teman bisa melihat dari banyak variabel yang terkait di dalamnya. Nah, kalau regresi sederhana itu kan kita seperti melihat satu garis lurus ya, antara variabel X, variabel Y, apakah keduanya bisa ditarik garis lurus sehingga memiliki pengaruh atau adanya hal lainnya. Sementara kalau regresi berganda, nah itu berarti lebih dari satu variabel yang akan dianalisis. Oke, teman-teman, maaf Bu Enri izin barusan tidak bisa bergabung ke dalam Zoom. Mudah-mudahan di pertemuan ke depannya Bu Enri ikut ke dalam Zoom, bergabung di Zoom dan memberikan materi tambahan ya, khususnya untuk materi tentang regresi ini yang minggu lalu dan minggu sekarang. Baiklah, saya juga tidak bisa berlama-lama, izin karena ada kegiatan lagi pukul 14.30. Kalau begitu saya izin akhiri ya teman Bu Ayu, teman-teman sekalian. Mohon teman-teman melihat lagi contoh-contoh ya. Contoh-contoh untuk regresi sederhana dan regresi berganda ya.
Oke, kalau begitu saya izin akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih kelompok. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, terima kasih ya. Izin pamit ya.